sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa kita harus mendidik anak-anak itu sesuai dengan eranya kan gitu ya. Jadi sesuai dengan eranya. Ya kadang-kadang kan memang ada yang berpandangan bahwa oh dulu tak ajari ngene wae ya wis do berhasil ya. Nah, itu kan kadang-kadang ada yang berpandangan seperti itu. Nah, ini coba kita pahamkan bahwa era sekarang itu memang sudah jauh berbeda dengan era dulu. Anak-anak sekarang itu cenderungnya dia itu belajar, mau bekerja, itu di suasana yang menyenangkan. Ya, di suasana yang menyenangkan, atau bisa dikatakan itu justru belajar itu sambil bermain gitu. Sola Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Sobat Solid menyaksikan video ini. Nah, seperti biasa nih, sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan membahas mengenai Sobat Talks bersama dengan tenaga pendidik. Nah, ini dulu kita udah pernah bersama dengan Bapak Sigit Martopol selaku Korwas Cabang Dinas Sukoharjo dan juga Solo. Nah, sekarang nih saatnya kita mendatangkan kepala sekolah yang jadi pelakon utamanya untuk menjalankan kurikulum Merdeka. Nah, untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Sugiyarso, seorang kepala sekolah dari SMK Negeri 2 Surakarta. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak, silahkan. Terima kasih Mbak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sugiyarso, Kepala SMK Negeri 2 Surakarta. Saya bertugas di SMK 2 Surakarta kurang lebih 2,5 tahun. Jadi tepatnya mulai tanggal 28 Februari tahun 2020. Jadi sudah cukup 22,5 tahun ya Pak di sana? Betul sekali Mbak. Tapi kalau untuk karirnya selama di dunia pendidikan sendiri sudah berapa tahun Bapak durasinya? Saya berkecimpung di dunia pendidikan itu kurang lebih sudah berjalan 26 tahun. Wow. Jadi diawali pada tahun 1996, saya lulus dari UNS, kemudian menjadi tenaga pendidik di SMK swasta, yaitu SMK Kasatriyan Keraton Surakarta. Nah, kemudian kurang lebih di situ berjalan 10 tahun, saya ditugasi untuk menjadi kepala sekolah di SMK swasta, yaitu SMK Kasatriyan Solo Sukoharjo. Solo Sukoharjo. Jadi itu namanya SMK Kasatriyan Solo, akan tetapi masuk di dalam wilayah Sukoharjo, yaitu tepatnya di Mendungan. Jadi Mendungan Pabelan Sukoharjo. Nah, di situ kurang lebih 3 tahun. Nah, kemudian setelah 3 tahun, tepatnya di tahun 2023, saya mengikuti seleksi PNS. PNS? 2000 berapa lagi? 2003, maaf. Oh, 2003. Ya, jadi 2003 saya mengikuti seleksi PNS di Kabupaten Sragen. Nah, alhamdulillah, jadi saat saya mengikuti seleksi PNS tersebut, ya, nah itu diterima. Nah, kemudian saya ditempatkan di SMK Negeri 2 Sragen. Yang mulai tahun 2003 tersebut. Nah, kemudian saya menjadi tenaga guru di situ. Nah, alhamdulillah pada saat menjadi guru di SMK 2 Sragen tersebut, ya, saya pernah ikut seleksi guru berprestasi. Ya, guru berprestasi, dan alhamdulillah waktu itu di tahun 2011, ya, saya menjadi juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Sragen. Wow. Ya, nah, kemudian maju ke tingkat provinsi, ya, maju ke tingkat provinsi. Nah, kan tetapi di situ memang belum masuk di 3 besar guru prestasi di tingkat provinsi. Nah, kemudian selain menjadi guru, akhirnya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang humas, ya, dan juga hubungan industri di situ di SMK 2 Sragen, ya. Nah, kemudian pada tahun 2014 tepatnya, yaitu di tanggal 3 April 2014, ya. Nah, itu
saya ditugasi menjadi kepala sekolah ya, SMK juga di Kabupaten Sragen, dan ditempatkan juga di SMK Negeri 2 Sragen. Oh, jadi 2 sekaligus gitu Bapak? Enggak, artinya dulu saya kerjanya sebagai guru di SMK 2 Sragen, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah, nah itu juga ditempatkan di sekolahan yang sama, artinya tidak berpindah ke sekolahan yang lain. Iya, siap. Nah itu dari 2014 ya sudah dipercaya menjadi kepala sekolah di situ. Nah kemudian saat menjadi kepala sekolah tersebut ya, saya ada pengalaman baru ini Pak. Jadi baru. Pengalaman baru yang kami alami, yang kami lakukan tersebut, yaitu mengikuti program dari Dirjen GTK, ya Direktorat GTK. Nah itu untuk melakukan pertukaran kepala sekolah. Ya jadi waktu itu memang ada beberapa SMK yang ditunjuk oleh Direktorat GTK agar menjadi pendamping ya SMK-SMK yang ada di daerah 3T. Ya, terdepan, terluar. Ya. Nah itu jadi programnya itu berjalan selama 3 tahun. Nah kan tetapi di 3 tahun tersebut itu tidak full selama 3 tahun di sana, enggak. Jadi hanya tahun pertama itu 15 hari. Ya 15 hari saya bertugas di NTT, tepatnya yaitu di Kepulauan Alor. Yeah. Nah itu selama 15 hari. Jadi saya sementara menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kokar, Kepulauan Alor. Nah kemudian kepala sekolah yang dari sana itu ditukar menjadi kepala sekolah SMK 2 Sragen selama 15 hari. Itu ceritanya ya. Jadi selama 15 hari tukaran jadi kepala sekolah. Nah kemudian setelah bertukar tersebut ya, nah akhirnya kan kita sama-sama merasakan 15 hari di sana, kemudian yang dari sana merasakan 15 hari di Sragen. Ya, nah, akhirnya kan sama-sama mendapatkan sesuatu. Ya, nah, akhirnya kita diskusikan, kita kolaborasikan mana yang baik dari SMK 2 Sragen, harapannya nanti bisa diterapkan di Kokar. Nah demikian juga saya mendapat sesuatu yang barangkali menurut saya itu ada kekurangan, perlu ditingkatkan. Itu kami berikan masukan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Nah itu berjalan selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Nah kemudian pulang dari sana lagi, saya memang termasuk orang yang barangkali memang istilahnya itu ingin mengukur ya kemampuan saya itu sampai di mana. Ada program lomba kepala sekolah berprestasi. Jadi saya kembali mengikuti itu di tahun 2017. Ya, jadi 2017 saya mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi di tingkat provinsi Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah. Jadi bisa mendapatkan juara 2 ya, kepala sekolah berprestasi SMK di tingkat provinsi Jawa Tengah di tahun 2017. Kemudian lanjut lagi 2018 mengikuti kegiatan yang sama. 2019 mengikuti kegiatan yang sama. Ya, kepala sekolah berprestasi, dan selama 3 tahun tersebut ya saya juara 2 terus. Jadi belum merasakan menjadi juara 1 kepala sekolah prestasi ya SMK tingkat provinsi Jawa Tengah. Tapi sudah kami syukuri ya, artinya di 3 tahun tersebut saya ikut kompetisi ya, tapi ternyata ya baru bisa meraih juara 2 itu tadi. Ya, nah itu pengalaman pendidikan di dunia pendidikan yang kami lakukan ya, sampai akhirnya di tahun 2020, tepatnya 28 Februari 2020 tadi, dari Sragen saya dimutasikan ke SMK 2 Surakarta. Ya sampai sekarang. Nah di SMK 2 Surakarta alhamdulillah saya masuk ke situ. Dari pemerintah pusat ada program SMK Center of Excellence. Center of Excellence. Ya, jadi di situ program baru dari pemerintah ya untuk mengembangkan SMK. Nah, waktu itu memang mendapatkan dana pengembangan besarnya kalau tidak salah itu 5.250.000.000. Nah, akhirnya kami pergunakan untuk renovasi ruang praktek siswa di teknik pemesinan, termasuk juga membelikan peralatan praktek di
kompetensi pemesinan tersebut. Nah kemudian di tahun 2021 dilanjutkan lagi, namun berubah namanya menjadi SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Nah kemudian di tahun 2022 ini itu menjadi SMKPK Pemadanan dengan Industri. Ya, jadi pemadanan dengan industri. Nah itu alhamdulillah bisa kami capai, bisa kami raih semuanya. Jadi di tahun 2022 ini itu dana bantuan yang bisa kami peroleh untuk mengembangkan SMK 2 Surakarta melalui program SMK PK Pemadanan tadi itu sebesar 2.130 juta. Nah itu alhamdulillah bisa kami pergunakan ya untuk memberikan peralatan praktek lagi. Nah kemudian harapannya nanti memang teaching factory di SMK 2 Surakarta akan bisa kami gulirkan. Nah sekaligus Mbak, jadi SMK Center of Excellence, SMK Pusat Keunggulan itu diwajibkan oleh pemerintah harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya. Nah itu jadi kami sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dari 2021-2022 ini. Jadi sudah berjalan 2 tahun. Wah. Jadi ini udah nggak salah lagi lah kita undang Bapak Giarso di sini gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Siap Bapak, apalagi udah diceritakan kan ini saya penasaran sih. Sebenarnya Bapak Giarso itu sudah selama 26 tahun, istilahnya karirnya kan seperti ini ya, menanjak ke atas terus gitu. Nah sebenarnya apa sih Bapak yang memilih, yang bikin ini nih kayaknya pekerjaan yang saya harus tekuni sampai saya besar nanti, sampai saya tua nanti gitu. Apa sih alasannya Bapak memilih profesi ini? Iya, jadi saya itu dulu tinggalnya kan di desa barangkali Pak ya. Desa mana Bapak? Di desa. Nah orang tua saya itu di Sragen, kecamatannya Kedaung. Ya, jadi Kedaung, Sragen. Nah lingkungan di desa itu yang kami tahu waktu saya kecil itu ya hanya guru kan gitu nih. Jadi kan tidak ada istilahnya pejabat-pejabat tinggi lainnya. Tahu saya ya guru. Nah barangkali karena lingkungan saya seperti itu, yang saya kenal pertama kali pegawai itu ya guru kan gitu. Nah barangkali itu yang dulu memotivasi kami, akhirnya muncul ya bahwa oh berarti saya pengen ya menjadi seorang guru kan gitu kan tadi ya. Jadi menjadi seorang guru. Nah kemudian kami tekuni kuliah masuk di FKIP ya. Nah kemudian waktu kuliah itu juga akhirnya nggak tahu ya, secara otomatis itu muncul pemikiran bahwa ketika saya nanti punya istri, cita-cita saya begitu, kalau tidak seorang guru berarti harus seorang perawat ya. Itu nggak tahu ya begitu muncul di pemikiran saya, tapi alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan pasangan seorang guru SMK juga. Gitu. Nah, alhamdulillah jadi sampai sekarang kami geluti itu. Dan saya merasa banyak manfaatnya ya, jadi banyak manfaatnya, banyak orang bilang ketika orang tuanya itu guru, maka insya Allah anak-anaknya itu nanti akan menjadi hidupnya itu nurut ya, hidupnya nurut, kemudian juga mungkin karirnya itu baik, itu barangkali memang perilaku atau pekerjaan orang tuanya yang banyak memberikan pendidikan atau pencerahan ke orang lain ya. Nah, maka imbasnya bisa jadi ke anak-anak kami. Seperti gitu. Anak pertama Bapak Giarso ya di STAN sekarang sudah penempatan. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau kami memandang kemarin anak saya itu mau masuk ke SMA, sebenarnya cita-citanya pertama SMA 4 tapi akhirnya diterimanya di SMA 5 ya. Nah, tapi ya nggak apa-apa dijalani, tapi akhirnya berkah ikut seleksi di STAN diterima dan saat sekarang sudah menjadi PNS ya di Kemenpan. Gitu, Mbak. Jalan Tuhan itu memang sangat mengasihkan untuk diikuti gitu ya, meskipun nggak semuanya sesuai kemauan kita. Gitu. Betul Pak Yuri. Oke deh Bapak, ini sangat menginspirasi. Jadi sebenarnya saya masih mau bahas tentang Bapak Giarso lebih dalam lagi, tapi karena sekarang ini kita membahas tentang kurikulum Merdeka, sepertinya kita bisa agak pindah topik sedikit ya Bapak ya. Siap Mbak Yuri. Oke deh Bapak. Nah utamanya ini kalau di SMK apalagi ya, karena kan kita juga seringnya industri berkecimpung di dunia pendidikan yang juga dekat sekali dengan SMK seperti itu, PT Sekolah Abadi Indonesia. Jadi kita sering banget tuh mendengar istilah kurikulum Merdeka.
gitu di SMK. Sebenarnya apa sih Bapak maksud dari kurikulum merdeka itu dan apa sebenarnya pengaruhnya di SMK? Jadi kurikulum merdeka ya itu kalau saya mendefinisikan atau pengertiannya ya atau barangkali bisa dikatakan ciri khususnya begitu ya, itu adalah kurikulum yang pembelajaran intrakurikulernya ya itu beragam. Beragam. Nah kemudian juga pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berdiferensiasi. Turunan gitu ya Pak? Ya berdiferensiasi itu artinya berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Nah kemudian ciri yang lainnya lagi tentang kurikulum merdeka ini ya dari sisi siswanya itu betul-betul merdeka. Artinya kalau di SMA misalnya itu tidak ada peminatan lagi ya ketika baru masuk ya. Nah demikian juga di SMK ya. Waktu kurikulum 2013 itu begitu masuk itu kan sudah ada kompetensi keahliannya atau kalau orang familiarnya itu menyebut jurusan ya. Nah sekarang itu hanya di kurikulum merdeka ini di program keahlian namanya Mbak. Jadi misalnya otomotif yang mesin ya. Nah kemudian nanti tidak ada lagi kompetensi keahlian tapi adanya konsentrasi keahlian. Nah itu pun muncul konsentrasi keahlian itu setelah naik ke kelas 11. Ya, jadi artinya waktu di kelas 10 atau kelas 1 ya, itu masih umum ya, masih masuk di program keahlian. Nah, setelah naik ke kelas 11, dia mau ambil konsentrasi keahlian apa? Nah, itu nanti diharapkan memang sesuai dengan bakat minat anak tersebut, ya termasuk juga adanya industri pasangan dari sekolah itu tadi. Nah, itu. Nah, kemudian tadi kami sampaikan bahwa di kurikulum merdeka tersebut ya pembelajaran intrakurikulernya tadi beragam ya. Nah kemudian materinya sendiri itu esensial. Ya, jadi artinya hanya materi pokok-pokok saja ya. Sebetulnya latar belakangnya itu kan kurikulum merdeka ini muncul itu dalam rangka untuk mengatasi setelah ya dunia pendidikan ya pada khususnya itu masuk pada era COVID kemarin Mbak. Nah itu kan terjadi learning loss dan sebagainya ya. Dalam rangka untuk mengejar atau menutup itu maka muncullah kurikulum merdeka ini dengan materi-materi yang esensi saja yang memang disesuaikan dengan lingkungan sekolahan tersebut ya, industri yang ada di sekitar lingkungan sekolah tersebut ya. Nah itu yang harapannya itu memang dipelajari ya, sehingga di sini di kurikulum merdeka itu ya memang sekolahan itu diberi keleluasaan ya untuk menyusun kurikulum operasional sekolahnya atau yang disebut KOS ya, jadi KOS ya, KOS ya, kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya itu sekolah diharapkan memang merancang sendiri bersama dengan industri. Ya, nah itulah kemerdekaannya. Ya, jadi misalnya kami punya pasangan dengan Solo Abadi ini, kami ingin menyiapkan anak-anak kami di pemesinan, ya dengan konsentrasi keahlian yang memang disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh industri ini. Materi yang diberikan ya itu saja, kan gitu. Nah harapannya nanti setelah lulus memang anak tersebut bisa langsung bekerja masuk ke industri pasangan kami. Nah dalam hal ini adalah Solo Abadi tadi. Nah nanti semakin banyak industri yang bergandengan, yang berkolaborasi dengan sekolahan. Nah harapannya nanti bisa berjalan seperti itu semuanya. Jadi anak ini di kelompok ini saya beri materi ini, ya nanti alurnya adalah masuk Solo Abadi. Kemudian kelompok ini dengan industri ini, ya nanti setelah lulus kita akan masuk ke industri B, ya dan seterusnya. Nah itulah kemerdekaan di tingkat satuan pendidikannya. Ya, kemudian gurunya sendiri juga merdeka sebetulnya. Ya. Nah merdekanya di sini itu adalah dalam hal penyusunan perencanaan pembelajarannya.
Ya, kalau dulu yang namanya guru membuat perencanaan pembelajaran atau RPP, itu kan biasanya memang diseragamkan. Iya. Ya, jadi mengambil misalnya entah contoh tertentu dari sekolah mana atau mungkin contoh dari pemerintah, ya. Nah, itu yang dipakai bersama-sama di suatu sekolahan. Ya, di sekolahan yang lain bisa jadi sama dengan perencanaan pembelajaran yang dibuat di sekolah saya, ya. Nah, di kurikulum Merdeka ini tidak demikian. Jadi guru itu memang diharapkan untuk bisa merencanakan pembelajaran disesuaikan dengan siswanya. Oke. Maka dikatakan berdiferensiasi tadi. Siswa dalam satu kelas, ya, itu kan kemampuannya tidak mungkin sama, ya, tidak mungkin sama. Ya. Jadi mungkin ada siswa yang cara belajarnya itu akan lebih mudah paham ketika dia itu belajar melalui video. Ada tuh anak yang karakternya seperti itu ya. Tapi ada juga mungkin siswa yang akan dengan mudah belajar ketika materinya itu berupa PowerPoint misalnya, atau mungkin membaca buku teks, ya, atau mungkin ada juga yang melalui gambar, ya. Nah, itu berbeda-beda. Nah, harapannya Bapak Ibu guru ya itu mengenali, ya, jadi mengenali karakter anak-anak atau siswanya di setiap kelas tadi. Bukan berarti berdiferensiasinya ini tadi satu siswa itu harus dibuatkan cara pembelajaran sendiri, bukan ya. Kan bisa jadi bahwa karakter tersebut itu nantinya bisa dikelompok-kelompokkan. Ya, jadi ini kelompok yang anak yang suka belajarnya itu dengan video. Kemudian ada yang ini suka belajarnya dengan gambar. Nah, maka perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru dalam hal ini mungkin kontennya yang akan disampaikan, ya nanti harus dibuat berdiferensiasi. Jadi harus membuat konten berupa video ini nanti untuk melayani anak kelompok ini, ya. Kemudian yang berupa gambar nanti untuk melayani kelompok ini, ya. Nah, itulah jadi kemerdekaannya itu diantaranya seperti itu. Gitu, jadi justru tidak dibatasi ya Pak kalau misalnya iya, betul sekali, tidak dibatasi, tidak diseragamkan, ya. Nah, tapi memang disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan ya anak-anak. Dan ya di kurikulum Merdeka itu ada juga yang namanya mata pelajaran pilihan. Ya, jadi disediakan di situ. Ya, jadi kan ada anak misalnya yang sudah terlanjur masuk di mesin, ya, tapi ternyata dia itu minat untuk mapel tertentu misalnya. Ya. Bisa gitu ya? Bisa, ya. Jadi itu memang ada wadahnya, ya. Jadi sekolah atau kalau dilihat dari struktur kurikulumnya memang seperti itu, ada mapel pilihan. Nah, mapel pilihan nanti yang dibuka di sekolahan itu apa? Nah, itu tentunya kembali lagi ke minat siswa. Ya, itu kan harus didiagnosis dulu ya. Jadi nanti siswa itu kira-kira minat di apa? Nah, kemudian yang bisa dibuka, oh ini kelas yang minat katakanlah mapel matematika misalnya, oh ini ada yang minat motor listrik misalnya ya, nah nanti bisa diwadahi, dikelompokkan itu dari berbagai jurusan, jadi bisa memilih mapel peminatan itu tadi. Itu. Nah, kemudian ada lagi bahwa di kurikulum Merdeka itu di samping pembelajaran intrakurikuler ya, yang tatap muka, itu biasanya dulu sering dikenal normatif adaptif ya Mbak ya, jadi ada matematika, ada bahasa Inggris, ada agama dan sebagainya itu. Nah, itu ada juga yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dalam rangka untuk membentuk karakter siswa ya. Jadi karakter siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, isinya apa di situ ya? Isinya itu sebetulnya adalah bisa didefinisikan pelajaran lintas mapel. P5 itu ya. Jadi lintas mapel, bentuknya project. Ya, jadi bentuknya project. Jadi ini bukan dalam rangka untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu, tidak ya. Jadi ini dalam rangka untuk membangun atau membentuk karakter siswa tadi.
Nah, pemerintah hanya menyiapkan tema-tema di situ. Jadi ada di antaranya temanya itu adalah kearifan lokal. Ya, kemudian ada temanya lagi itu bangunlah jiwa dan raganya. Ada tema kewirausahaan, ada tema kebekerjaan. Nah, itu tema-tema yang disiapkan dan sekaligus diharapkan nanti disampaikan pada saat mengimplementasikan P5, profil pelajar Pancasila tadi. Nah, di situ nanti anak ya, nah itu akan dididik, dibimbing, ya pembelajarannya tidak hanya di kelas, ya tapi bisa jadi dia terjun langsung ke luar. Jadi misalnya tentang kearifan lokal ya, anak melihat ya bahwa ingin belajar bisnis misalnya makanan, ya katakanlah Timblo Solo gitu ya. Nah, maka anak nanti bisa langsung diberi surat pengantar ya untuk belajar di Timblo Solo. Ya, jadi di Timblo Solo sana. Jadi dia akan bertanya cara situ bagaimana mungkin cara memasaknya, ya bagaimana manajemennya, ya. Nah, setelah mendapatkan informasi semuanya, akhirnya dirumuskan oleh anak tersebut yang merancang bisnis Timblo. Kan gitu. Nah, kemudian belajar di situ sampai dengan nanti dia itu harus bisa memasak ya Timblo itu tadi. Nah, kemudian nanti di akhir kegiatan P5 itu akan ada yang namanya gelar karya. Jadi dari hasil pembelajaran P5 itu tadi, nah kalau di sekolah kami blok waktunya Mbak. Jadi setiap tema itu biasanya 2 minggu. Ya 2 minggu untuk belajar ya, anak mulai menyusun perencanaan, kemudian produk ya, nah kemudian sampai dipamerkan. Jadi sampai dipamerkan itu tadi. Nah, sehingga di akhir gelar karya tersebut nanti akan muncul pameran di situ kelompok-kelompok anak yang usaha Timblo misalnya ya. Kemudian ada usaha soto ya, ada usaha apa ya. Itu berupa masakan semuanya. Jadi nanti kita bisa melihat ya bahwa kreativitas dari anak ya. Nah, itu. Jadi gambaran kurikulum merdeka semacam itu. Jadi jelas banget ya Bapak, dijelaskan secara rinci gitu tentang kurikulum merdeka dan bagaimana implementasinya di SMK. Mungkin kalau misalnya saya mau tarik garis merah, mungkin di situ lebih ke siswa sentris gitu ya. Jadi pokoknya kebutuhan siswa apa? Jadi memang betul sekali ini. Jenengan malah mengingatkan kami ya. Jadi memang paradigma untuk kurikulum merdeka ini itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kan itu ya, berpihak kepada murid. Jadi maunya siswa itu apa toh ya? Nah, itu yang harus dimengerti oleh guru, kemudian dibuat perencanaan pembelajaran yang memang sesuai dengan keinginan siswa. Nah, keinginan siswa tentunya kan juga dikaitkan dengan kebutuhan industri saat ini ya, bukan artinya keinginan siswa yang keinginan negatif tentunya ya. Kita kan juga harus mengarahkan bagaimana agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri pada saat ini. Ini karena ekspektasi yang kita bangun bersama itu benar-benar besar ya Bapak, harapannya untuk apalagi kita sudah berusaha untuk mengelompokkan teman-teman itu tadi. Pasti di seiring berjalannya itu pasti banyak banget seperti bagaimana terobosan, pasti banyak banget tantangan yang mengikuti Bapak. Nah, mungkin apalagi tadi Bapak bilang ini itu menguntungkan siswa. Nah, mungkin itu bisa jadi apa ya namanya? Hal yang menantang lah untuk para guru. Nah, bagaimana sih Bapak menyikapi itu semua? Pastinya banyak dong guru-guru yang merasa kayak, wah berat banget ini. Karena kita harus mengelompokkan murid-murid dan kita harus terus-terusan belajar adaptif dengan hal yang sekarang ini lagi in gitu. Padahal mungkin mereka punya idealisme sendiri-sendiri. Bagaimana sih kalau dari Pak Giarto sendiri menyikapi hal tersebut dan untuk memotivasi guru itu apa yang Bapak terapkan? Ya, jadi saya mulai dari awal kegiatan IHT tadi Mbak. Jadi menurut pandangan saya, ketika teman-teman itu kita beri penjelasan sedetail mungkin ya kaitannya kurikulum merdeka ini ya. Nah itu insya Allah akan bisa memahami dan mengikuti ya, sekaligus untuk mengimplementasikan tadi. Nah memang yang kadang-kadang jadi masalah itu adalah ketika Bapak Ibu guru ya, nah itu sudah tidak mau mengikuti atau belajar tentang sesuatu yang baru ini tadi ya. Nah itu yang kadang-kadang memang
jadi masalah sehingga dia tahunya itu hanya setengah-setengah ya. Nah akhirnya dalam mengimplementasikan kurikulum itu sendiri, nah itu juga tidak bagus, tidak sesuai dengan harapan. Nah maka pada saat IHT ya kami memang berupaya bersama tim di komite pembelajaran tadi ya. Nah itu bagaimana kita betul-betul nantinya bisa menyampaikan kepada semua guru bahwa ini pengertiannya seperti ini, tujuannya ini ya dan sebagainya ya dengan penjelasan yang detail. Nah maka insya Allah guru-guru tersebut itu akan bisa memahami ya kemudian juga mengikuti ya. Dan seringkali kami sampaikan di situ ya bahwa sesuai dengan filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ya bahwa kita harus mendidik anak-anak itu sesuai dengan eranya kan gitu ya. Jadi sesuai dengan eranya ya. Kadang-kadang kan memang ada yang berpandangan bahwa oh dulu tak ajari ngene wae ya wis do berhasil ya. Nah itu kan kadang-kadang ada yang berpandangan seperti itu. Nah ini coba kita pahamkan bahwa era sekarang itu memang sudah jauh berbeda dengan era dulu. Yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu juga sudah berbeda dengan yang dibutuhkan anak-anak zaman dulu ya. Nah ini yang harus kita pahamkan kepada Bapak Ibu. Kemudian termasuk juga proses pembelajaran tadi ya. Jadi proses pembelajaran itu kalau era dulu ya, nah itu mungkin dengan cara kekerasan ya. Bisa jadi kadang-kadang maksudnya kalau tidak nurut ya kadang digebuk dengan garisan ya. Nah itu kan terjadi kalau zaman dulu. Nah era sekarang kalau di model seperti itu jelas sudah tidak relevan lagi kan gitu ya. Anak-anak sekarang itu cenderungnya dia itu belajar mau bekerja itu di suasana yang menyenangkan ya, di suasana yang menyenangkan atau bisa dikatakan itu justru belajar itu sambil bermain gitu. Nah maka pada saat menyampaikan pembelajaran itu ya harapannya bagaimana suasana belajar tersebut itu bisa menyenangkan kan itu. Nah sehingga hal semacam itu nanti insya Allah akan lebih berhasil. Gitu Mbak. Jadi penekanan semacam itu yang kami sampaikan pada Bapak Ibu guru. Jadi memang menumbuhkan kecintaan secara natural kepada anak-anak terhadap bidang yang ditekuni gitu. Iya, iya. Jadi yang dulunya mungkin banyak sekali yang masih berpikiran kayak old school gitu ya, benar-benar kita tuh harus menegaskan ini yang betul ini, tapi sekarang kita malah ngikutin maunya siswa. Iya, jadi setiap melakukan pembelajaran itu ada yang namanya asesmen diagnosis. Jadi didiagnosi dulu. Ya, jadi kalau dulu di kurikulum 2013 itu kan adanya hanya asesmen formatif, sumatif ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik tadi. Diagnostik. Ya, jadi mau melaksanakan pembelajaran ya, nah maka harus diketahui dulu. Jadi pengetahuan anak tentang materi yang akan disampaikan, pengetahuan awal maksudnya ya. Nah itu apa yang sudah diketahui? Ya itu harus diketahui dulu oleh guru ya. Nah sehingga nanti apa yang harus diberikan kepada siswa itu menjadi tepat. Kan gitu. Nah jadi tidak salah sasaran. Ya wis iso iki jek diajari ini lagi kan mubazir kan gitu. Kalau sudah sampai di sini pengetahuan keterampilannya ya mestinya ini dilanjutkan kan gitu. Jangan diulang lagi. Nah semacam itu maksudnya dari asesmen diagnostik tadi ya, semacam itu. Jadi tadi sebenarnya saya juga mau tanyakan itu sih Bapak, apa sih sebenarnya perbedaan dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelum-sebelumnya? Ternyata yang paling mencolok itu diagnostik itu ya Bapak ya? Itu salah satu di antara. Jadi kalau perbedaan secara umum banyak sebetulnya ya. Jadi di antaranya kan tadi sudah saya sebut di depan ya. Itu kalau di kurikulum 2013 ada ada kompetensi keahlian. Kalau di kurikulum Merdeka hanya ada program keahlian ya. Nah nanti muncul konsentrasi keahlian setelah kelas 11 itu diantaranya. Nah kemudian dari asesmen tadi yaitu tadi jadi ada kalau dulu hanya asesmen formatif, asesmen sumatif ya. Itu asesmen kalau di 2013
itu hanya untuk mengevaluasi atau menilai hasil belajar. Ya, tetapi kalau di kurikulum Merdeka, nah itu yang diagnostik tadi ya, asesmen juga ya, tapi di situ kegunaannya itu adalah untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa. Ya, ada juga asesmen formatif ya di kurikulum Merdeka, tapi fungsinya itu bukan untuk memberikan penilaian, tetapi untuk melihat ya bagaimana hasil dari pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Tapi dalam hal ini bukan dituangkan dalam bentuk nilai, tapi nanti setelah diketahui itu harapannya akan muncul perbaikan di proses pembelajaran berikutnya. Jadi manfaatnya itu. Nah, kalau yang sumatif ya, nah itu memang baru dipakai untuk penilaian tadi. Begitu di penilaian tadi. Nah, kemudian ini ya tambahan Merdeka lagi nih, Mbak. Jadi Merdeka itu sebetulnya kalau yang kami ikuti itu merupakan singkatan juga, Mbak. Singkatan? Iya. Jadi Merdeka ya. Jadi Merdeka itu pada saat guru itu melaksanakan pembelajaran ya. Nah, itu diharapkan pertama M ya, Merdeka M-nya itu adalah mulai dari diri. Mulai dari diri ya. Jadi itu tadi, jadi siswa itu harus diketahui dulu kemampuan awal siswa itu seperti apa, mulai dari diri siswa sendiri. Ya. Nah itu M-nya ya. Nah kemudian yang E-nya, yang kedua E-nya itu adalah eksplorasi konsep. Ya setelah, jadi setelah dia itu tahu ya tentang dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, kemudian diberi materi-materi berupa video, ya berupa gambar tadi untuk mengeksplorasi konsep tadi. Nah kemudian R-nya yang berikutnya adalah ruang kolaborasi. Ya, jadi urutan pembelajarannya itu mestinya seperti itu. Jadi mulai dari diri dulu, kemudian eksplorasi konsep, diberi materi berupa video, berupa gambar yang berdiferensiasi tadi ya. Nah kemudian ruang kolaborasi. Jadi akhirnya harapannya antar siswa tersebut itu bisa berkelompok, berdiskusi, berkolaborasi untuk memperdalam materi itu tadi. Nah kemudian cuma Merdeka di sini R-nya double, Pak. R yang berikutnya itu adalah refleksi. Jadi merefleksikan kembali dari hasil pembelajarannya itu tadi. Nah setelah direfleksikan, D ya, D-nya ini adalah demonstrasi kontekstual. Ya jadi mendemonstrasikan ya apa yang sudah diperoleh tadi, mungkin membuat slide atau paparan kan itu atau mungkin membuat puisi ya dari materi yang sudah dipelajari itu tadi ya biar menyenangkan, jadi didemonstrasikan. Nah kemudian yang berikutnya E itu adalah elaborasi. Jadi ini untuk memperdalam lagi materinya itu tadi. Nah kemudian K ya itu koneksi antar materi. Ya jadi dikoneksikan materi yang dipelajari saat ini dengan materi yang kemarin hubungannya apa. Ya, nah kemudian dengan materi itu hubungannya apa. Jadi dikoneksikan. Sehingga siswa semakin paham. Ya kadang-kadang kan kita belajar itu tidak tahu iki jenis yang dipelajari iki apa, kegunaannya untuk apa, itu kan kadang-kadang tidak paham. Ya nah dikoneksi antar materi ini itu dikait-kaitkan. Nah kemudian yang A terakhir Merdeka ya itu adalah aksi nyata. Jadi mengimplementasikan ya dari pengetahuan atau pembelajaran yang sudah diperoleh tadi. Ya diterapkan kan gitu. Ya, itu Merdeka itu ada singkatannya semacam itu tadi. Nah itu nanti harapannya bisa dijalankan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas dari setiap Bapak Ibu guru. Pendidik memang beda ya Bapak ya. Menjelaskannya dengan singkatan itu sangat mudah dipahami banget. Iya. Apalagi Merdeka. Kalau misalnya itu tadi konsepnya dari Bapak sendiri atau memang sudah ada? Sudah ada. Oh, Jadi, iya memang sudah ada. Jadi sudah ada dari kegiatan yang kami ikuti ya. Nah itu kebetulan saat mengikuti diklat komite pembelajaran tadi, kemudian juga saat saya juga menjadi pengajar praktek guru penggerak, Pak. Ya jadi pengajar praktek guru penggerak. Nah materi itu juga kami peroleh. Ya. Gitu. Jadi ini mungkin bisa
sebuah pencerahan gitu ya buat teman-teman apalagi sobat solid yang belum paham ternyata merdeka itu bisa dipahami secara singkatannya juga betul, gitu ya. Dari diri, terus itu berproses sampai akhirnya bisa melakukan aksi nyata. Aksi nyata, betul sekali. Wah, ini menarik banget sih Bapak. Nah mungkin kalau misal teman-teman yang selama ini memandang sebelah mata kurikulum merdeka, semoga di sini bisa lebih paham lagi gitu. Amin, ya. Jadi bisa paham juga nih, wah apa sih kok aku disuruh ke sini, disuruh ke situ. Itu justru malahan sangat bermanfaat ketika nanti kita sudah menjalani itu ya Bapak ya. Iya. Belajar yang terbaik, yang paling terbaik, guru terbaik itu pengalaman gitu. Betul sekali Mbak Yuri. Siap Bapak. Nah kemudian nih Bapak kan beberapa waktu yang lalu kami itu juga sempat berbincang dengan Bapak Sigit Martopo selaku koordinator pengawas SMK yang daerah Sukoharjo dan juga Solo seperti itu. Nah di situ juga dijelaskan bahwa ada capaian belajar yang diharapkan sama pemerintah gitu. Karena Pak Sigit kan dari dinas ya, jadi menyampaikan di situ keinginan-keinginan dan ekspektasi dari pemerintah. Nah kalau misalnya dari pantauan Bapak sendiri, apakah tenaga pendidik di SMK sekarang ini mampu untuk memenuhi ekspektasi pemerintah tersebut? Dan kalau misalnya terdapat masih ada 1-2 masalah, sekiranya apa yang perlu dibenahi? Jadi memang betul ya, pemerintah sudah membuatkan capaian pembelajaran. Ya, jadi capaian pembelajaran ini kalau dulu di kurikulum 13 itu kan ada kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti, kemudian untuk mencapai kompetensi inti itu harus melalui kompetensi dasar atau KD-KD-nya dulu. Nah kalau di kurikulum Merdeka itu memang capaian pembelajaran tadi. Dari capaian pembelajaran tersebut ya, nah maka harapannya nanti guru itu bisa membuat tujuan pembelajaran. Jadi muncul tujuan pembelajaran. Nah setelah dibuat tujuan pembelajaran, itu kan nantinya dibuat alur tujuan pembelajaran. Jadi urutannya itu ya, urutan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu berarti oh dari tujuan ini ke tujuan ini ke tujuan ini akhirnya mencapai capaian pembelajaran kan itu. Nah setelah dibuat itu maka dibuat modul ajar tadi ya, modul ajar itu konten atau materinya itu. Nah memang jadi untuk mencapai capaian pembelajaran ya jelas ini berbeda-beda ya. Jadi antara lagi ya, jadi siswa satu dengan siswa yang lainnya itu untuk mencapai capaian pembelajaran itu bisa jadi waktunya ya berbeda-beda kan gitu ya. Jadi waktunya ya berbeda-beda. Nah maka memang di sini Bapak Ibu guru ya kembali ke diferensiasi tadi Mbak. Jadi bisa jadi bahwa oh siswa ini belum bisa mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan ya. Berarti ini harus mendapatkan istilahnya itu bisa dikatakan pemadatan kan gitu ya. Jadi untuk bisa mencapai capaian pembelajaran yang memang sudah ditentukan tadi ya, ini harus terus dikomunikasikan, terus dipantau ya, terus dipantau. Nah hambatannya di sini ya jelas karena ini sesuatu yang baru ya Pak ya. Jadi saya istilahnya juga memahami ya, memaklumi ya bahwa memang Bapak Ibu guru terus ya harus mendalami ya, jadi harus mendalami ya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum ini secara baik, secara benar ya. Jadi ya istilahnya tidak bisa kita ubah secara frontal ya. Jadi harus sedikit demi sedikit ya, dan terus ada penguatan ya dari kami sebagai penanggung jawab di situ. Nah kemudian juga terus kami dorong ya kepada Bapak Ibu itu untuk terus belajar melalui ini Mbak, platform Merdeka Mengajar tadi ya. Jadi di PMM di situ kan nanti bisa sharing ya, bisa melihat praktek baik dari guru yang lain itu, karena memang di PMM itu kan ketika kita punya praktek baik bisa dimasukkan di aplikasi itu Mbak, jadi bisa saling tukar ya. Nah dari belajar tersebut, nah harapannya nanti akan terus bisa ya guru tersebut itu mengetahui bagaimana caranya ya untuk mengkomunikasikan dengan siswa agar semua siswa itu bisa mencapai capaian pembelajaran yang memang sudah ditentukan. Jadi lagi-lagi ya kemauan guru ya untuk terus belajar ya, untuk terus mengupdate, mengupgrade diri ya, nah agar bisa menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka tadi. Gitu. Wah ini ternyata perjuangan guru sebegininya nih. Dan semoga juga ini bisa diterima
sudah melakukan yang terbaik untuk bisa menyukseskan kurikulum Merdeka yang mana itu siswa sentris sebetulnya. Harapannya juga siswa bisa mengikuti dengan baik gitu ya Pak. Nah, itu ya mungkin murid-muridnya Bapak Giarso sekarang ini tolong didengarkan sebegininya loh Bapak Giarso memikirkan kalian seperti itu. Itu juga bisa dikritisi sih Bapak ya, karena mungkin masih banyak yang menyepelekan gitu. Apalagi memandang si kurikulum Merdeka ini sebelah mata dan menganggap kayak apa sih kok pembaruan terus gitu, yang kemarin kita belum berhasil 100%, sekarang sudah ada yang baru lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita menyikapi hal tersebut, pembaruan tersebut dengan positif, mungkin itu juga bisa menjadi hal yang positif untuk kita ya Bapak. Betul sekali Mbak Yuri. Nah ini mungkin juga bisa buat motivasi untuk para guru di luar sana dan juga untuk murid-murid untuk harus tetap selalu memikirkan pendidikan itu, bahwa pendidikan itu penting ya Bapak ya. Betul sekali. Siap Bapak, karena tadi juga kalau misalnya dibilang hambatan paling besar itu ya karena pembaruan itu ya Bapak. Iya. Pembaruan dan juga waktu. Iya. Oke, nah nanti harapannya kedepannya mungkin bisa dibenahi lagi gitu ya Bapak. Betul sekali, betul sekali. Oke, tentunya nih Bapak transformasi ini karena kan bisa dibilang transformasi yang cukup signifikan ya Bapak. Yang sebelumnya kurikulum 13, kemudian di kurikulum Merdeka, terlebih apalagi Bapak Giarso ini menjabat di SMK 2 di masa transisi bisa dibilang ya Bapak. Tahun 2020 baru muncul itu, padahal sebelumnya kurikulum 13 gitu. Nah itu gimana sih Bapak Giarso dulu waktu menyikapi hal tersebut sampai akhirnya sekarang bisa dibilang teman-teman sudah memahami kurikulum Merdeka? Itu tadi ya, jadi saya barangkali memang termasuk orang ya yang istilahnya itu selalu membuka diri dengan informasi-informasi, dengan program-program baru. Ya, jadi setiap ada program seperti itu, keinginan tahu dari saya itu besar. Ya. Nah, jadi begitu ada kemarin info tentang kurikulum Merdeka ya, sebelum kurikulum Merdeka itu namanya kan kurikulum prototipe, Mbak, ya. Nah, jadi kurikulum prototipe. Ya, nah kemudian diinformasikan di situ bahwa yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau kurikulum prototipe tersebut itu hanya sekolah penggerak kan gitu ya. Jadi hanya sekolah penggerak. Kemudian kalau di SMK ya SMK pusat keunggulan kan gitu. Nah, kemudian bersambung lagi ada program guru penggerak ya. Nah, karena saya pengen tahu ya tentang kurikulum Merdeka tersebut ya akhirnya saya ikut program guru penggerak tadi. Nah, posisi saya sebagai pengajar praktek tadi Mbak, jadi sebagai pendamping atau pembimbing dari calon-calon guru penggerak itu. Meskipun saya juga harus mengikuti diklat-diklat dulu sebelum menjadi pendamping itu tadi. Jadi ada 13 hari diklat yang harus saya ikuti. Nah, sekaligus saya belajar tentang kurikulum Merdeka itu tadi. Ya, kemudian juga cara-cara pembelajaran oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu kami dapatkan di program guru penggerak itu tadi. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu tadi, nah, akhirnya dikuatkan lagi dengan diklat komite pembelajaran tadi ya. Nah, itu kan akhirnya semakin istilahnya memperjelas pengetahuan saya tentang kurikulum Merdeka. Nah, akhirnya dengan modal itu ya, nah itu kan saya bisa mengajak, bisa mempengaruhi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami ya untuk sama-sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, dan saya yakin bahwa sekali lagi ini program yang baru dan saya rasa memang sesuai dengan era sekarang ini ya, karena memang kita sudah digandingkan atau didekatkan dengan industri, itu kan memang sesuai sekali dengan pendidikan di SMK kan gitu, yang notabene itu harus menyiapkan anak-anak masuk ke dunia kerja atau berwirausaha. Ya, dengan pola kurikulum Merdeka ini ya saya merasa ini memang sangat sesuai, ya sangat cocok gitu. Oke, jadi memang rasa keingintahuan yang besar itu ya Bapak yang bisa membuat Bapak Giarso bisa berdiri di sini menyelesaikan implementasi kurikulum Merdeka. Oke Bapak, ini saya juga di sini benar-benar salut ya. Dari dulu memang saya sudah selalu bilang kalau misalnya pendidik itu luar biasa gitu, mengikuti kurikulum yang selalu ada baru terus, tapi mereka tidak pernah menyanggup maksudnya kayak melihat itu sebagai sesuatu yang beban seperti itu. Padahal sebenarnya di balik ekspektasi yang besar pasti ada beban yang besar juga ya Bapak. Nah, ini kita juga selalu mendoakan, juga menyupport
semampu kami, terutama di PT Sekolah Abadi Indonesia, kita sangat-sangat salut dengan guru-guru SMK terutamanya. Jadi kita bisa membantu lah sesuai kemampuan kami. Amin, amin. Terima kasih Mbak Yuri. Ya. Kemudian nih Bapak, tadi sudah disebutkan ya untuk menjaga semangat dari para pendidik itu pastinya dilakukan dilakukan kayak penjelasan gitu ya. Kalau misalnya ini tuh seperti apa sih dasar kita dan tujuan kita seperti apa? Iya, betul sekali. Mereka bisa punya semangat gitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya apa sih nilai utama yang Bapak Giarso sendiri terapkan kepada guru-guru, terutamanya di guru SMK 2 Solo ya? Itu apa sih Bapak yang benar-benar nilai ini kita semua harus punya di dalam hati kita supaya kita bisa seragam gitu dan tujuan kita bisa seragam juga. Apa sih Bapak? Jadi begini, saya seringkali menyampaikan pada guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara lagi-lagi. Jadi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Nah itu yang seringkali kami sampaikan dan sekaligus kami berusaha untuk mengimplementasikan. Ya, jadi kita pertama harus bisa menjadi contoh, ya, harus menjadi teladan. Ya, baik kalau saya sebagai teladan bagi Bapak Ibu guru yang lain, kemudian juga teladan bagi siswa-siswi kita. Ya. Nah, di keseharian saya misalnya ya, kita mulai kerja jam 7, tapi pasti saya paling lambat jam setengah 7 itu sudah sampai di sekolahan. Ya, setengah 7 sudah sampai di sekolahan, kemudian saya menyambut kehadiran siswa, saya berdiri di depan gerbang, bukan dalam rangka untuk menakut-nakuti ya, tapi di tempat kami ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, ya, sopan, santun, ya. Nah di situ ada yang berjabat tangan, ada yang memberi penghormatan, selamat pagi Bapak, ya, dan seterusnya. Saya membalas itu setiap hari kami lakukan. Ya dengan pola seperti itu, artinya saya harapannya ya bisa menjadi contoh baik bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi anak-anak kami. Ing madya mangun karsa, ya. Nah maka di samping itu tadi ya ketika kita berada di tengah-tengah ya guru, karyawan, kemudian juga siswa ya, nah kita juga harus bisa memotivasi mereka kan gitu ya. Jadi memotivasi mereka. Nah kemudian ketika berada di belakang ya kita memberikan dorongan ya, jadi memberikan dorongan pada mereka. Nah itu yang sering kali memang kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru ya, kemudian juga biasanya saya tambah lagi seperti tadi kami sampaikan ya Mbak ya. Jadi mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya, harus sesuai dengan eranya. Ya era sekarang sudah digitalisasi misalnya ya. Ya kita sebagai pendidik mau tidak mau harus bisa ya kaitannya digitalisasi. Ya kan nggak mungkin lagi misalnya kita mengajar anak disuruh mencatat, menulis, bukan eranya lagi. Ya anak tidak akan mau mengikuti, tidak akan mau belajar dengan pola-pola seperti itu kan gitu ya. Jadi dengan mengedepankan digitalisasi, teknologi informasi ya, nah, mau tidak mau kita harus terus belajar menyesuaikan diri dengan eranya, karena kita itu mengajari anak ya, anak tersebut itu akan menjalani kehidupan nanti ya, nanti artinya di masa depannya. Bisa jadi bahwa di masa depannya nanti eranya itu sudah akan berubah lagi. Ya, tapi kalau kita masih berpandangan didik pokoknya kaya dhisik, anak kok nyatet ya, kemudian diberi tugas tanpa diberi penjelasan yang jelas dulu ya. Nah itu kan membosankan ya bagi anak-anak, dan sekali lagi jelas bahwa anak-anak tidak akan nurut ya dengan pola-pola seperti itu, tidak akan berhasil. Nah itu yang seringkali kami sampaikan untuk memotivasi pada teman-teman guru kami ya di SMK 2 Surakarta. Jadi gitu, prinsipnya Bapak Ki Hajar Dewantara itu ya Bapak ya, iya, yang benar-benar mengakar di hati semua guru seharusnya seperti itu. Betul. Jadi harapannya juga memang benar-benar dilakukan ya Bapak sama teman-teman pendidik, karena apalagi sebenarnya itu konsepnya sudah lama banget. Iya. Kenapa kok kita seiring berjalannya waktu semi-semi melupakan gitu, nah mungkin kita harus balik lagi ke situ. Iya, betul sekali Mbak Yuri itu. Oke sih ya Bapak. Ini adalah waktu yang sangat berharga untuk
kita, PT Sol Abadi Indonesia bersama dengan kepala sekolah, apalagi kepala sekolah SMK 2 Surakarta yang menjadi percontohan ya Bapak ya. Ini pasti juga sangat sibuk waktunya hari ini. Nanti sebenarnya ya teman-teman nih, Bapak Giarso masih ada lagi jadwal sekolah ini ya Bapak. Betul. Studi banding bersama siapa Bapak? SMK Negeri 1 Ngelipar Gunung Kidul yang kebetulan menjadwalkan di hari ini mau kunjung ke SMK 2 Surakarta. Oke, nah itu di balik waktu yang sangat-sangat padat itu tadi, Bapak Giarso menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang di PT Sol Abadi Indonesia. Nah, harapannya sih nantinya kita bisa ikut membantu gitu di sini sebagai wadah Bapak Giarso menuangkan pikiran seperti itu. Nah, gini sih Bapak, karena kita sudah membahas tentang kurikulum merdeka tadi, mungkin saatnya sekarang kita pelan-pelan menutup acara ini gitu Bapak. Siap. Nah, mungkin sebelum kita benar-benar meresmikan untuk menutup acara ini, saya pengen tahu nih, ada nggak closing statement dari Bapak Giarso nih, atau pesan-pesan untuk Sobat Sol dan juga murid-murid atau mungkin guru-guru di luar sana? Silakan disampaikan. Siap. Pesan kami kepada Bapak Ibu guru atau pendidik ya di Indonesia, kemudian juga pada anak-anak yang saat ini sedang belajar ya dengan kurikulum merdeka ini. Pertama ya, bahwa kita ya sebagai pendidik itu harus terus mau membuka diri ya dengan ilmu-ilmu yang baru ya, dengan harapan dengan ilmu baru tersebut kita akan bisa melaksanakan pembelajaran mendidik anak-anak yang memang sesuai dengan eranya saat ini. Kemudian yang kedua ya, dengan kurikulum merdeka ini paradigma kita itu harus betul-betul kita ubah, bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu harus betul-betul berpihak atau berpusat pada murid. Apa kebutuhan murid, itulah yang harus kita layani. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus terus berlatih ya, bagaimana kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik. Ya, karena dengan asesmen diagnostik yang baik, yang benar, maka kita juga akan bisa merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang baik dan juga yang benar tadi. Nah, kemudian dampak dari itu tadi ya, kita juga harus bisa membuat perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, jadi pembelajaran yang memang sekali lagi mengelompok-kelompokkan siswa sesuai dengan minatnya ya, sesuai dengan motivasinya atau mungkin cara belajarnya dan seterusnya. Ya, dengan demikian ya mudah-mudahan kita akan betul-betul bisa menjadi pendidik ya yang memang sesuai dengan eranya, bisa mengantarkan anak-anak bangsa ini menuju kesuksesan. Amin. Itu barangkali yang kami sampaikan, Mbak Yuri. Terima kasih. Iya Bapak Giarso, keinginan yang sangat mulia sekali Bapak, semoga bisa terwujud. Amin, amin, amin. Untuk Bapak Giarso sendiri, amin. Semoga selalu bersemangat untuk menyambut masa depan seperti itu ya Bapak. Amin. Oke, kalau misal dari PT Sol Abadi sendiri, kami sangat bersyukur Bapak Giarso sudah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat untuk bisa di sini berbincang bersama kami, membagikan mengenai pendidikan kurikulum merdeka kepada teman-teman di luar sana seperti itu. Harapannya juga dengan adanya ini tadi, teman-teman bisa memahami dan menghargai guru lebih dari apapun, karena sebenarnya Bapak Giarso dan juga rekan-rekan itu sudah melakukan yang terbaik sebetulnya ya Bapak ya. Siap. Oke, dan juga harapannya kita ini bukan terakhir ya Bapak ya, mungkin kita bisa bertemu lagi. Insya Allah siap, insya Allah siap. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Yuri. Semoga nanti kalau misal acara yang setelah ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Amin, 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 amin. Siap. Oke, mungkin itu aja Bapak. Nanti kita mungkin sebelum menutup ini acara, kita ada salam terakhirnya gitu. Iya. Dadah Sobat Solid, salam sehat ya gitu. Dia bisa hidup 1, 2, 3, terus kita hadap kamera itu. Dadah Sobat Solid, salam sehat gitu. Dadah Sobat Solid, salam sehat. Salam sehat. Oke, sudah siap ya Bapak? Insya Allah. Oke, 1, 2, 3. Dadah Sobat Solid, salam sehat. Yeay, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sol Abadi, kreatif bekerja, ikhlas melayani.